Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu guru di grup 3 peserta pelatihan mengenai pembuatan konten pembelajaran berbasis teknologi virtual reality dari Minalab. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Andre yang menjadi trainer pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu sekalian yang ada di pelatihan sore hari ini udah pada menginstal aplikasi dari Minalab? Karena kita belajar bareng-bareng di sini kalau bisa sambil membuka aplikasi dari Minalab-nya. Ada dari Pak Ngurah Hendra, sudah ya, bagus. Kalau bisa sambil dibuka ya Pak, biar kita bisa bareng-bareng mempelajari dan belajar membuat konten melalui platform Minalab. Bagi yang belum menginstal, mungkin dapat diinstal terlebih dahulu, sambil kita menunggu Bapak Ibu Guru yang lainnya. Oh ya Bapak dan Ibu Guru, izinkan kami merekam ya untuk video ini. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu Guru dari grup 3 ada yang tidak bisa atau berhalangan hadir dalam pelatihan di sore hari ini, dapat melihat rekamannya yang akan kita tampilkan di YouTube setelah pelatihan ini selesai. Baik, kebanyakan sudah pada menginstal. Baik, sebelum saya memulai pelatihan pada sore hari ini, saya akan menjelaskan materi pada sore hari ini, yang mana kita akan mempelajari mengenai pelatihan versi basic atau beginner dari pengenalan dari platform Minalab, yaitu Minalab Creator, yang mana ini merupakan platform pembuatan konten virtual reality dalam dunia pendidikan, yang mana materinya seputar pengenalan fitur maupun pembuatan konten di dalamnya, hingga penambahan objek aset di dalamnya. Dan di akhir dari pelatihan ini Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan penugasan untuk membuat satu konten yang mana akan dikirimkan ke tim Minalab, dan mana nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat dari pelatihan pada sore hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama, mungkin saya akan langsung coba membuka aplikasi Minalab saya. Izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian? Ya, berikut ini merupakan tampilan dashboard atau tampilan menu utama dari Minalab, yang mana ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya. Saya akan menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, pertama ada menu akun, yang mana Bapak Ibu sekalian sudah diminta untuk login ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah login, akan muncul akun dari Bapak Ibu sekalian sesuai nama dari akun Gmail yang Bapak Ibu sekalian daftar. Ini nama saya. Berarti saya sudah terlogin. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang masih belum login, mungkin bisa diikuti proses yang sudah di-share di grup untuk dapat login, untuk dapat membuka fitur scene baru. Mungkin bisa boleh dicoba. Scene baru ini, menu ini menunjukkan template atau konten-konten yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru yang pernah mengikuti pelatihan atau bahkan salah satu VR Ambassador dari Minalab, yang mana template-template ini berisikan konten SMK, SMA, dan berbagai macam mata pelajaran. Contoh, saya akan membuka salah satu template ya Bapak Ibu sekalian, template konten yang telah dibuat oleh pelajaran fisika kelas 10 mengenai materinya tentang percepatan dan pelambatan. Kita coba diklik, lalu pilih gunakan template ini Bapak Ibu sekalian. Nah, otomatis Bapak Ibu sekalian akan langsung terbuka konten mengenai fisika tadi.
yang telah dibuat. Karena kadang kan Bapak Ibu kan, Mas saya males nih membuat dari awal, saya pengennya udah yang langsung jadi. Nah, langsung kalau pengen konten langsung jadi tinggal memilih yang tadi di scene, lalu dibuka template-nya dan digunakan template ini. Dan proses pemuatan scene atau konten ini tergantung dari jumlah objek atau aset berada di dalam konten yang Bapak Ibu buat ya, atau scene yang Bapak Ibu buat. Jadi semakin banyak objek atau aset atau banyak materi yang ditambahkan di dalam kelas virtualnya, akan semakin lama juga dalam memuatnya. Jadi saran saya kalau ketika Bapak Ibu sekarang membuat konten dalam Milea Lab atau dalam dunia virtual ini, sebaiknya kontennya yang perlu saja. Jadi tidak ada konten-konten yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Ini masih proses, kan sepertinya ada banyak objek atau aset di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan ketika Bapak Ibu sekarang membuka template yang sudah dibuat oleh guru. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tidak perlu lagi membuat, ya sudah ada penjelasannya, ini mengenai fisika ya. Nah, ini subjeknya. Nah, karena di sore hari ini pelatihan kita belajar untuk membuat konten dari nol menjadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke menu akun. Bagi yang sambil buka bareng-bareng ya, kita pilih akun, terus pilih scene baru. Lalu Bapak dan Ibu sekalian pilih scene kosong baru. Lalu pilih pilihan tidak. Lalu akan tampil seperti awal tadi Bapak Ibu sekalian, akan kosong seperti ini. Kalau di Microsoft Word itu kayak new dokumennya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait pemuatan template atau pembuatan scene baru? Sudah cukup jelas ya? Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah menu simpan. Kenapa saya jelaskan yang terlebih dahulu? Karena kebanyakan ketika Bapak dan Ibu membuat konten di Milea Lab ini, kadang ini, proses ini yang tahapan ini yang selalu dilupakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu guru kasihkan dalam membuat konten kan nggak mungkin sejam 2 jam beres ya, rata-rata bisa berjam-jam atau bahkan bisa berhari-hari. Dan kadang mereka ada lupa tuh, Mas saya udah buat lama-lama berjam-jam, tahu-tahu nggak ke-save karena contohnya karena internetnya terputus kah atau listriknya tiba-tiba padam. Dan Bapak Ibu mau nggak mau kan harus buat dari awal. Nah makanya saran saya ketika Bapak Ibu sekarang dalam membuat konten di Milea Lab, usahakan tahapan yang dilakukan terlebih dahulu itu membuat penyimpanan scene. Contoh saya akan membuat konten mengenai biologi. Saya beri nama scene-nya biologi mengenai virus contohnya. Virus manusia. Virus manusia. Jenjangnya SMA, mata pelajarannya biologi, kelasnya 12. Lalu Bapak dan Ibu sekalian tinggal pilih simpan. Lalu pilih ya. Ada yang salah, coba saya ulang lagi. Pilih simpan. Biologi virus kelas 12 ya. Jenjangnya SMA. Biologi kelas 12, saya simpan. Nah, setelah scene atau kontennya saya telah berhasil tersimpan, lalu pilih confirm. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian bisa mengaktifkan fitur penyimpanan otomatis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sedang mengerjakan konten atau membuat konten, keasikan kan kadang suka lupa ya. Tiba-tiba ada kerjaan lain, ditinggalkan laptopnya, tahu-tahu
nggak ke save aja, tiba-tiba hilang filenya. Bisa diatur dengan pengaturan auto save atau penyimpanan otomatis di menu pengaturan, lalu pilih penyimpanan scene Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada pilihan pengingat simpan scene, saya atur setiap 20 menit sekali, lalu penyimpanan scene otomatisnya saya atur setiap 20 menit sekali juga, lalu pilih simpan. Jadi setiap 20 menit sekali Bapak Ibu sekalian tidak perlu capek-capek nih memilih akun simpan, jadi udah otomatis tersimpan oleh si Milea-Lab-nya. Jadi sistem kami udah ada fitur penyimpanan otomatis, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut tuh kalau misalnya lagi asik-asik bekerja tiba-tiba mati lampu. Saya udah save-nya terakhir kali di mana ya? 20 menit yang lalu udah otomatis ter-save. Jadi insya Allah 20 menit terakhir itu yang masih tersimpan di data Milea-Lab Bapak Ibu sekalian. Dan kebetulan Milea-Lab ini berbasiskan cloud ya Bapak Ibu sekalian. Jadi penggunaan internetnya hanya di awal. Jadi ketika mendownload terus apabila sudah terdownload di laptop Bapak Ibu sekalian, si objek atau asetnya pasti udah bisa tersimpan. Contoh ini ada beberapa objek yang sudah saya download, jadi otomatis langsung bisa digeser saja Bapak Ibu sekalian untuk penambahan objeknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu scene, yang mana tadi kan saya sudah menyimpan konten atau scene-nya saya ya Bapak Ibu sekalian. Lalu akan muncul paling atas nih, karena saya sudah menyimpan banyak sekali scene. Yang terbaru biasanya yang paling atas nih, tadi biologi virus kelas 12 SMA. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sekalian berhasil menyimpan scene, untuk memeriksa dulu apakah benar sudah tersimpan apa belum di menu scene. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut kalau misalnya filenya belum tersimpan atau belum. Kalau udah ada di situ berarti udah pasti file atau scene yang Bapak Ibu buat telah tersimpan. Baik, itu mungkin untuk penjelasan terkait akses akun atau pembuatan scene baru dan penyimpanan scene. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait penyimpanan dan pemuatan scene? Oh ya, Bapak Ibu sekalian juga dapat menghapus atau membuka scene yang dulu sudah disimpan. Contoh, saya mau menghapus tentang ini ya, aplikasi web, tinggal pilih hapus. Seperti fungsinya menghapus file di Word ya, langsung terhapus. Dan misalnya Bapak Ibu sekalian ingin memuat konten Bapak Ibu sekalian yang sudah dibuat misalnya, tinggal klik nama kontennya, lalu pilih memuat scene. Nanti akan otomatis terbuka untuk scene-nya. Berikut untuk terkait penambahan scene dan penyimpanan scene. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard utama dari Milea-Lab. Baik, di Milea-Lab itu ada dashboard utama yang mana kita menyebutnya panel kiri dan panel kanan. Panel kiri ini berisikan objek-objek atau aset yang bisa ditambahkan ke dalam scene atau konten yang akan Bapak Ibu buat. Sedangkan panel di kanan ini berisikan daftar objek atau jenis objek atau properti yang mana berfungsi untuk mengatur urutan objek, posisi objek maupun ukuran objek. Baik, saya akan menjelaskan mengenai panel kiri dulu ya Bapak Ibu sekalian. Di panel kiri ini ada logo berbentuk kubus yaitu berisi objek-objek atau aset yang mana Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan ke dalam kontennya. Contoh, saya akan membuat kelas mengenai biologi, berarti saya akan cari asetnya kelas dulu. Nah, ini ada ruang kelas karena ini sudah terdownload, dia berwarna biru muda. Contoh kalau saya mencari yang belum terdownload ya Bapak Ibu. Ruang. Ini belum terdownload berwarna biru, ketika kita mengklik panah ke bawah, dia otomatis terdownload dan itu langsung otomatis tersimpan. Jadi apabila sudah terdownload, ini tidak perlu memerlukan internet lagi Bapak Ibu. Jadi sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu sekalian. Dan cara penambahan objeknya cukup dengan mentarik dari panel kiri ke dalam scene-nya dengan cara mengklik kiri di mouse, lalu menggeser ke tengah. Ini saya menambahkan AC, contoh. Jadi sistemnya drag and drop ya Bapak Ibu sekalian. Contoh, saya menambahkan meja.
ada meja belajar, nah meja kerja. Ini sudah terdownload, jadi tinggal saya klik kiri, lalu di drag ke tengah dalam. Nah, kurang lebih itu untuk penambahan objek atau aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemindahan atau penggeseran objek. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggeser atau memindahkan objek dengan mengklik objeknya. Contoh AC ini karena posisinya tidak proporsional ya, ada di bawah. Saya akan mencoba pindahkan ke atas dengan cara mengklik objeknya. Lalu pilih panah. Panah hijau ini menandakan Bapak Ibu sekalian menggeser objeknya untuk ke atas ke bawah. Kalau panah yang merah ini untuk menggeser objek ke kiri dan ke kanan. Sedangkan panah yang biru untuk menggeser objek ke depan dan ke belakang. Karena saya mau menempatkan AC-nya di atas, jadi saya pindahkan ke atas. Lalu saya geser. Ya, harus proporsional Bapak Ibu sekalian, tidak boleh seperti melayang. Ini kan masih melayang, jadi saya coba paskan. Nah, ini seperti menempel. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, saya memindahkan meja nih. Jadi mengklik panahnya dulu, kalau yang hijau ini ke atas, kalau yang merah ke samping. Bisa geser ke samping, ke pojokan sini. Terkait pemindahan objek dan penambahan objek, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat, bisa diingatkan ya Bapak Ibu, biar saya nanti lebih pelan untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu terkait penambahan objek? Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemutaran objek. Karena ini objeknya rata-rata posisinya nggak pas, nggak proporsional. Saya akan memindahkan objek ini dengan cara mengetikkan di keyboard Bapak Ibu sekalian, mengklik huruf E, yang mana yang asalnya tadi berlogokan atau berbentuk panah jadi berbentuk lingkaran. Si yang hijau, merah, dan birunya. Yang hijau paling atas ini berfungsi untuk memutar si bendanya ke arah samping. Kalau yang merah dia akan ke arah depan dan biru ke arah pinggirnya. Karena saya hanya membutuhkan ke arah samping sini, jadi saya putar ke arah sini saja. Dan Mas, saya pengen balik lagi ke pemindahan objeknya, gimana caranya biar panah? Kalau Bapak Ibu sekalian menggeser objek, cukup mengklikkan huruf W di keyboard, lalu akan kembali berlogo panah ya. Berarti artinya ini dalam mode penggeseran objek. Terus saya akan coba geser lagi ke pojokan. Nah, ini sudah cukup di pojok. Nah, ini AC-nya saya mau pindahkan saja biar ada di dinding sebelah sana. Jadi saya coba putar, klik huruf E, lalu yang hijaunya kita putar ke sini. Lalu saya ingin pindahkan AC-nya ke sebelah sana, berarti saya pilih huruf W, saya klik huruf W, hingga berbentuk panah ya Bapak Ibu. Harus huruf W baru bisa dipindahkan. Saya geser AC-nya ke sebelah sini. Nah, sudah lebih menarik ya. Tadi kan kayak tidak proporsional posisinya. Nah, lalu Mas, ini yang di tengah-tengah orang-orang ini apa? Nah, orang-orang di tengah ini merupakan subjek atau nanti yang mana siswa atau peserta didik Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi playernya di konten yang Bapak Ibu buat. Dan si orang atau subjeknya ini bisa dipindah juga Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menentukan storyline-nya gimana nih, si kontennya mau menyampaikan tentang apa. Karena saya menyampaikan konsepnya mengenai kelas biologi, saya akan mengarahkan si siswa ini akan memasuki kelas yang mana dia akan menemui materi-materi secara visual berbentuk virtual reality, materi-materi biologi berbentuk virtual reality. Jadi saya arahkan dari pintu ya, dari pintu dia baru masuk. Dan penggeserannya sama seperti tadi Bapak Ibu, bisa pakai W atau E untuk memutar. Tapi karena saya rasa tidak perlu diputar, jadi cukup di W saja digeser ke sebelah sini. Baik, selanjutnya saya akan coba menambahkan misalnya virus, saya kan tentang biologi virus ya, saya cari mengenai corona.
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencari, tinggal diklik di keywordnya apa, di atas tinggal di enter, lalu akan muncul semua objek atau aset yang berkaitan dengan materi tersebut. Atau bahkan Bapak Ibu sekalian males nih, mau carinya nggak muncul-muncul kalau diklik, bisa menseleksinya dengan memilih tema, lalu pilih biologi. Lalu bisa dilihat ke aset lainnya, objek statis, objek animasi. Ini ada virus yang lainnya. Tinggal di drag and drop aja sama. Contoh saya cari virus lainnya. Saya menambahkan virus yang ini. Saya pindahkan lagi, klik W ya Bapak Ibu. Lalu geser ke sini. Yang ini juga saya putarkan terlebih dahulu. Klik E di keyboard. Lalu klik yang hijau di atas, diputar ke arah sini. Kalau saya mau tempatkan ke pojokan situ juga, tinggal digeser saja Pak, klik W di keyboard hingga berbentuk panah, lalu saya geser ke sini. Mas, ini objeknya terlalu besar, saya mau mengecilkannya bisa nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur ukuran objek dengan atau meresize objek dengan mengklik di keyboardnya R, yang mana tampilan nanti jadi kubus ya Bapak Ibu sekalian. Kan tadi kalau memindahkan W itu kan berbentuk panah, kalau E itu kan berbentuk lingkaran. Nah, untuk mengatur ukuran objek atau aset dengan mengklik R, yang mana bentuknya kubus. Yang mana ini virusnya bisa dibesar dan kecilkan. Karena tadi terlalu besar ya, saya coba kecilkan. Dan usahakan ketika Bapak Ibu sekalian mengatur objek, si objek itu berukurannya proporsional ya, jadi tidak terlalu besar atau bahkan tidak terlalu kecil. Karena kadang ada nih Bapak Ibu guru yang meresize-nya saking asiknya orangnya kadang jadi terlalu besar, jadi kayak monster kan, kalau kayak Titan besar gede banget gitu. Lalu bagaimana Mas saya mengetahui si objeknya itu proporsional? Bapak Ibu sekalian bisa mengeceknya ukuran objek default itu di panel kanan, yaitu dengan memilih menu properti. Di sini ada skala. Nah, skala ini kalau objek yang bawaannya atau defaultnya seharusnya berukuran 111. Karena saya tadi sudah meresize yang virus coronavirusnya ya, jadi lebih kecil, jadi skalanya berubah tuh. Kalau saya mau mengembalikan ke asal, tinggal menambahkan saja 1, 1, 1. Nah, ini jadi ukuran asalnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang mengedit ukurannya nih, misalnya meja ini saya atur ya, saya klik ini masih panah kan, harusnya R, klik R, bentuk kubus, saya coba kecilkan. Wah, Mas saya membuat mejanya terlalu kecil, saya pengen balik ke ukuran asalnya, gimana caranya? Tinggal di sini aja ke properti, skala, 1, 1, 1. Itu udah langsung ke ukuran asalnya. Dan terkait penggeseran, pemutaran, dan pengaturan ukuran objek, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bisa langsung di chat saja. Apakah sudah cukup paham? Apa sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas ya. Oke, saya akan lanjutkan. Berikutnya fitur melipat gandakan atau copy paste objek. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya ini sudah mengatur objek yang ditambahkan di kontennya labnya. Mas saya malas lagi ngatur-ngatur karena biasanya ketika kita menambahkan objek, kalau saya nambahkan meja lagi ya. Meja, yang saya atur dulu. R, saya kecilkan. Ketika kita menambahkan objek di Melia Lab, mejanya bakal sesuai dengan bawaannya atau ukuran default. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian pengen mejanya ukurannya seperti ini, kan males yang ngaturnya lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur copy paste dengan cara mengklik si objeknya atau asetnya, lalu di keyboard tinggal diklik Ctrl D. Dan akan otomatis tercopy objek atau aset yang sesuai dengan ukuran atau resize-an Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Saya akan memindahkan mejanya ke sebelahnya ya, biar buat penjelasan virus satunya. Dengan mengklik huruf W di keyboard, berbentuk panah, lalu digeser ke kanan, dekatkan ke sini. Nah, ini virusnya saya geserkan.
Kayak virusnya terlalu besar, saya kecilkan. Nah, sudah cukup kecil. Juga saya kecilkan. Hits ini kayak tembus virusnya, geserkan. Oke, itu Bapak Ibu untuk pemindahan, pemutaran objek, penambahan objek, pengaturan ukuran objek, dan pelipat gandaan atau copy paste objek. Selain itu, objek bisa dianimasikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika si siswa atau subjek di dalam kontennya lab ini, nah ini notifikasi penyimpanan otomatis. Jadi kalau misalnya, tadi kan saya pengaturan setiap 20 menit ya. Jadi langsung muncul bergambar disket, ini berarti scene saya atau konten saya otomatis tersimpan. Jadi saya aman kalau misalnya tiba-tiba mati lampu. Oke, baik, kembali ke penjelasan terkait objek. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat animasi objek dari ini. Contoh saya akan melihat animasi dari virus corona ini ya Bapak Ibu. Dengan cara mengklik si virusnya, maksudnya si objek virusnya, lalu pilih ke properti, lalu Bapak Ibu sekalian pilih pratinjau animasi di checklist, lalu otomatis si objeknya akan teranimasi. Jadi ketika si siswa atau si subjek dalam konten ini berinteraksi dengan objek ini, otomatis akan muncul penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu lagi nih repot-repot menjelaskan bagian dalam virus ini. Jadi sudah ada penjelasan otomatis dari si objeknya. Lalu saya matikan lagi. Jadi ketika si siswa berinteraksi dengan objek ini akan muncul penjelasan sebagai berikut. Itu untuk mengaktifkan di properti ya. Diklik objeknya, properti, terus pratinjau animasi. Mungkin itu terkait penambahan objek. Saya coba menambahkan objek animasi lain ya. Contoh saya menambahkan guru. Tinggal diklik guru. Lalu saya coba guru PNS. Yang ini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Kalau yang biru begini berarti belum download. Saya coba download dulu. Lalu saya klik kiri, dimasukkan ke dalam. Drag and drop. Saya coba putarkan gurunya. Klik E di keyboard. Yang hijau. Lalu W untuk menggeser. Oh ya, saran saya Bapak Ibu, karena kadang ada nih Bapak Ibu guru yang iseng kalau objek-objek manusia atau yang bergerak seperti ini, usahakan tidak perlu diresize ya Bapak Ibu. Jadi cukup hanya mengatur posisi atau penempatannya. Jadi hanya menggunakan W dan E saja, tidak perlu R, tidak perlu yang kotak ini nih. Karena kadang ada gurunya diiseng sama Bapak Ibu gurunya ngebuat guru objeknya ditipisin jadi terlalu tipis, kan jadi aneh ya. Kadang nggak terlalu pendek juga. Jadi sebaiknya untuk objek seperti manusia ini atau guru-guru atau murid, ntar ada juga kan murid di sini. Hanya diatur posisinya saja ya dengan W atau E. Tidak perlu mengatur ukuran dari badannya. Karena kadang ada Bapak Ibu guru yang iseng tuh, siswanya jadi bisa lebih tinggi dari gurunya. Ya, coba saya atur ke sini, saya pindahkan. Ya, itu untuk terkait penambahan objek. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung untuk penambahan objek, pemutaran objek, penggeseran? Sudah jelas ya? Baik, saya akan melanjutkan ke fitur selanjutnya. Kalau sudah cukup jelas, selanjutnya ada fitur kamera. Mungkin ada yang bertanya, Masnya kok enak banget sih kameranya bisa berpindahnya mudah sekali dalam melihatnya. Sedangkan ketika saya menggunakan di Miralab saya kok susah banget ngatur kameranya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur kamera dengan mengklik kanan di touchpad-nya atau di keyboard di mouse-nya. Lalu akan muncul logo universe atau logo kayak kimia gitu ya. Yang mana ini menandakan pengaturan kameranya. Jadi dengan mengklik kanan ditahan, Bapak Ibu sekalian bisa memutar kameranya.
bisa ke kiri kanan, ke atas bawah. Jadi untuk mengatur sudut pandang dari Bapak Ibu sekalian dalam membuat konten, kamera selalu tidak pas ya. Jadi kadang ketika kita menambahkan objek ke dalamnya, kalau kamera tidak pas, kadang contohnya dari sudut kamera sini dia terlihat tidak timpang tindih, tapi kalau dilihat dari samping dia tembus pandang gitu, jadi tumpang tindih ya. Jadi pinter-pinter Bapak Ibu sekalian mengatur kamera dalam menambahkan objek. Lalu setelah misalnya kita bisa memutar-mutar, Bapak Ibu sekalian bisa menggerakkan kameranya nih dengan cara mengklik kanan lagi di mouse atau touchpad-nya, lalu klik W di keyboard untuk maju, S untuk mundur, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa jadi seperti kamera yang bergerak nih. Contoh saya klik tahan di kanan, lalu saya klik W, lalu saya bisa mengeksplor ruangan virtual ini, kelas ini secara bebas. Oke. Terkait pengaturan kamera yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah pada bisa pengaturan kameranya? Soalnya kadang-kadang pada sulit di pengaturan kamera nih Bapak Ibu sekalian. Oh ya, salah juga kalau misalnya pembuatan konten di Media Lab sebaiknya menggunakan mouse, saran saya, karena menurut saya ada beberapa laptop atau itu PC yang touchpad-nya tidak bisa mengatur kameranya agar bisa bergerak bebas seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika diklik kanan dia justru malah mengunci, tidak bisa berputar seperti ini. Karena saya menggunakan mouse, jadi saya lebih mudah dalam mengatur kameranya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan terkait pengaturan kamera, saya akan setelah tadi penambahan objek di logo kubus, Bapak Ibu sekalian bisa memilih logo awan di sebelahnya, yang mana itu berisikan skybox atau background. Yang mana Bapak Ibu sekalian bisa mengatur background dari konten yang Bapak Ibu buat dengan cara mengklik. Contoh saya akan menambahkan background, karena backgroundnya terlalu sepi ya, saya coba nambahin background kayak berada di hutan deh. Nah ini di lapangan hutan. Nah otomatis dia akan langsung terganti Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika udah berwarna kuning ini menandakan backgroundnya sudah terpilih, sudah Bapak Ibu setting untuk menjadi background Bapak Ibu sekalian. Contoh saya akan coba yang belum terdownload ya. Kalau berwarna abu ini berarti belum terdownload, tinggal diklik kiri saja di mouse-nya. Nah, itu proses. Kalau sudah kuning berarti sudah terpilih ya untuk disetting jadi background-nya. Karena yang tidak masuk, saya kembalikan lagi yang skybox-nya yang hutan saja. Oke. Terkait skybox sudah cukup jelas Bapak Ibu. Jadi tinggal mengklik saja untuk mengganti background-nya yang sesuai dengan konten yang ingin Bapak Ibu buat. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya melanjutkan fitur berikutnya, yaitu fitur BGM atau background musik, yang mana bisa Bapak Ibu pilih di sebelah logo skybox yang berlogo musik. Diklik saja. Di mana di Media Lab ini ada berbagai macam konten musik yang bisa Bapak Ibu tambahkan ke dalam scene atau konten yang akan Bapak Ibu buat. Contoh saya akan menambahkan lagu klasikal, misalnya klasikal chorus ini, saya klik download ke panah ke bawah ini. Dia sedang mendownload. Nah, untuk mengetahui lagu musiknya seperti apa, Bapak Ibu sekalian tinggal mengklik tombol play. Nah, apabila lagunya tidak sesuai, contoh saya mau nambahkan lagunya Mozart saja deh. Nah, memilihnya tinggal mengklik saja di Mozartnya hingga berwarna kuning. Apabila berwarna kuning, itu berarti lagunya sudah tertambahkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang biru ini, berarti biru dia sudah terdownload, sudah otomatis tersimpan di komputer Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau berwarna abu-abu ini, berarti dia belum terdownload ya, masih belum tergunakan.
Sedangkan kalau sudah berwarna kuning ini berarti saya sudah mengaktifkan background musik. Selama konten ini diakses, dia akan terputar lagunya. Jadi kadang suka ada pertanyaan, Mas, misalnya saya ingin menambahkan musik tapi cuma hanya di tengah-tengah saja atau bahkan di akhir saja. Untuk background musik ini, Bapak Ibu sekalian, dia settingannya dari awal sampai akhir, jadi tidak mungkin dia muncul di tengah-tengah. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan musik agar kontennya emang benar-benar bisa diikuti dengan ada suara latar atau background musik. Kalau misalnya Mas, saya tidak jadi deh memakai background musik, saya pengen nggak ada musik aja karena konten yang saya buat mengenai matematika dan itu membutuhkan fokus yang tinggi, siswanya tidak boleh ada gangguan. Bapak Ibu sekalian bisa mengatur kembali di NoBGM, tinggal diklik. Nah, otomatis konten yang Bapak Ibu buat tidak akan ada musik di dalamnya. Karena kebetulan Mealab ini membuat kontennya secara virtualnya kan tujuannya untuk meningkatkan fokus siswa ya. Jadi rata-rata BGM atau background musik yang ada di Mealab ini rata-rata berbentuk instrumen atau lagu-lagu yang meningkatkan fokus Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan lagu-lagu di dalam sini, siswa fokusnya tidak akan terganggu karena rata-rata si musik yang ada di dalamnya itu lagu-lagu instrumen yang tujuannya emang untuk meningkatkan fokus siswa. Jadi saya coba tambahkan yang ini, background musiknya. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait penambahan skybox atau penambahan background musik? Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah sudah cukup jelas? Boleh di kolom chat kalau misal ada pertanyaan, atau mungkin saya terlalu cepat dalam menjelaskannya. Dari Ibu Ayu, untuk background musiknya berarti hanya bisa satu musik aja ya Pak? Iya Bu, untuk background musiknya hanya untuk satu saja. Jadi dalam satu scene atau satu konten hanya bisa ada satu background musik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa menambahkan dua background musik dalam satu konten. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan musik, musik tersebut akan terputar dari awal sampai akhir konten yang akan Bapak Ibu buat. Jadi tidak bisa menghentikan di tengah-tengah untuk background musiknya. Itu untuk Ibu Ayu Ariska Apriliani. Sudah cukup jelas ya Ibu? Mungkin ada pertanyaan lagi terkait skybox atau background musik? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Berikutnya adalah materi yang penting dari pembuatan konten di Mealab, yaitu materi penambahan standpoint, pop-up info, YouTube 360, YouTube video, portal, gambar custom. Baik Bapak Ibu sekalian bisa memilih menu itu di sebelah dari background musik dengan memilih logo panah ke kanan dan ke kiri. Di mana di sini ada standpoint yang pertama. Baik, saya akan coba menambahkan standpoint. Ya, standpoint ini adalah arahan atau pointer bagi si subjek dalam konten yang Bapak Ibu buat, yang mana si pointernya ini akan menggerakkan si subjek ini Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsi dari standpoint ini untuk menggerakkan si subjek atau siswa yang akan menjadi player di konten yang Bapak Ibu buat. Contoh, saya akan mengarahkan si siswanya ke meja ini ya. Kan tentu dia tidak akan bisa explore sebebasnya karena dia tidak free explore si kontennya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu mengarahkan nih si siswanya agar tidak berjalan kemana-mana. Dan saya mencoba mengarahkan ke arah virus corona ini. Sebelumnya saya arahkan dia menyapa gurunya dulu deh. Saya arahkan ke sini biar dia menyapa gurunya. Dan pastikan ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan standpoint agar ketinggiannya sesuai dengan kepala sisi subjeknya atau sisi siswanya. Kami biasanya menyebutnya aturannya sesuai eye level atau eye level si subjeknya.
Kenapa harus sesuai dengan eye level subjek? Karena ketika si siswa menggunakan kacamata VR atau memasuki dunia VR ini, dia akan otomatis melihat si stand up point ini agar dapat bisa bergerak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika dia melihat stand up point ini, otomatis dia harus melihatnya lurus dong biar enak. Karena kadang kala ada nih Bapak Ibu guru yang menambahkan stand up point, kadang mengaturnya terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Jadi ketika si siswa melihat stand up point, dia justru mencari-cari, loh kemana nih, saya harus bergerak kemana, malah jadi kebingungan, karena dia tidak bisa menemukan standpoint-nya ini. Dan untuk pengaturan standpoint ini sama seperti pengaturan objek ya Bapak Ibu sekalian, dia bisa diputar, bisa digeser, dan juga bisa di-resize. Tapi saran saya, kalau untuk standpoint, Bapak Ibu sekalian cukup menggeser dan memutar saja. Jadi hanya menggunakan huruf W dan E di keyboardnya. Contoh saya akan menggeser ke arah gurunya. Nah, karena ini udah sesuai level ya, udah tingginya udah sesuai tuh sama jarak pandangnya si siswa. Dan pastikan stand up point ini antara subjek dengan stand up point-nya berjarak minimal 2 petak dan maksimal 7 petak. Mas, gimana saya tahunya berjarak minimal 2 petak, maksimal 7 petak? Bapak Ibu sekalian bisa melihat pengaturannya dengan menekan huruf G untuk menampilkan grid. Nah, lalu akan muncul tampilan kotak-kotak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di keyboardnya ya, diklik huruf G. Nah, ini saya udah sesuai aturan saya nih tadi. Yang mana stand up point minimal jaraknya dari subjek 2 petak, maksimal 7 petak. Berarti saya stand up point berikutnya tidak boleh lebih dari 7 petak. Contoh saya menggeserkan ke sini ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian bisa, kalau misalnya malas mengatur tingginya stand up point, bisa di copy paste juga seperti objek. Stand up point ini bisa di copy dengan Ctrl D. Nah, saya akan menggeserkan biar di sisi siswanya untuk melihat si virus yang ini satu lagi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengatur-ngatur tingginya kan sudah sama tingginya. Nah, ini berjarak tuh 2, 3. Nah, berarti sesuai ya. Jadi tidak boleh sampai 7, lebih dari 7. Kenapa Mas nggak boleh lebih dari 7? Karena biasanya ketika si stand up point lebih dari 7, kadang si siswanya tidak bisa mengaksesnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang dia bisa melihat tapi tidak bisa maju ke stand up point-nya. Jadi kan sayang juga dia jadi stuck atau mentok di dunia virtualnya, dia tidak bisa akses kemana-mana. Jadi pastikan jarak antara stand up point-nya berjarak minimal 2 petak, maksimal 7 petak. Contoh saya arahkan ke sini. Kalau saya copy lagi, dia biar bertemu dengan siswanya yang ini. Saya geser terlalu dekat. Ya. Dan pastikan setiap Bapak Ibu menambahkan objek, di sana selalu ada stand up point. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menambahkan objek nih, di sini misalnya, tapi karena tidak ada stand up point, percuma juga Bapak Ibu sekalian. Contoh saya menambahkan lukisan ya. Nah, ini kan ada lukisan di sini. Nah, saya coba putar dulu. Nah, saya coba putar. Saya geser. Nah, ada lukisan di sini, tapi si subjeknya pasti tidak akan bisa melihat lukisannya itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Mas nggak bisa melihat? Karena tidak ada stand up point. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengarahkan si siswanya ini atau si subjeknya melihat lukisan, tinggal ditambahkan saja ada stand up point di sana. Saya copy lagi di sini. Saya arahkan stand up point-nya ke lukisan. Ini saya putar juga. Nah, jadi ketika si siswa menuju ke stand up point, otomatis dia bisa melihat lukisan tersebut. Terkait stand up point, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah cukup jelas? Karena kadang pengaturan stand up point ini yang Bapak Ibu sekalian kesulitan. Boleh di kolom chat kalau ada yang masih bingung terkait stand up point. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian terkait stand up point.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pop-up info. Pop-up info ini berfungsi sebagai penjelas atau ada pertanyaan dulu dari Ibu Ayu. Stand up point itu bisa dibolak-balik? Iya, bisa dibolak-balik, Bu. Tapi saran saya kalau untuk stand up point hanya dipindahkan saja dan digeser dan diputar-putar, Bu. Jadi kalau dibalik seperti ini, kan ntar siswanya bingung juga ya nyarinya. Nah, contoh terbalik seperti ini. Jadi saran saya hanya diputar yang hijaunya saja, Bu, yang atas ini diputar dan digeser dengan huruf W. Berbentuk panah, nah ini digeser saja. Oh, maksudnya iya, saya paham maksudnya, Bu. Ya, untuk stand up point dia bisa bolak-balik dari stand up point lain ke stand up point lainnya. Contoh ini kan saya ada 4 stand up point ya, Bu. Contoh si siswa udah maju ke stand up point pertama dan ke stand up point kedua. Dan dia bisa kembali ke stand up point pertama, Bu. Karena stand up point di Melia Lab atau di konten virtual reality ini yang munculnya hanya setelah dan sesudahnya. Jadi misalnya kalau saya sudah subjeknya sudah berada di posisi stand up point yang kedua nih, stand up point yang keempat otomatis tidak akan muncul karena yang muncul hanya sesudah dan setelahnya. Jadi otomatis yang muncul hanya stand up point yang ketiga dan ke pertama. Jadi si subjeknya bisa bolak-balik, tentu saja bisa bolak-balik Bapak Ibu sekalian. Tergantung Bapak Ibu gimana mengarahkan si siswanya dalam mengikuti kelas virtualnya. Mungkin itu ya Bu maksud pertanyaannya ya Bu. Iya, oke. Jadi sudah cukup jelas ya Ibu. Jadi untuk si siswanya bisa bolak-balik sesuai dengan urutan dari stand up point. Lalu bagaimana Mas cara tahu urutan stand up point? Bapak Ibu sekalian bisa lihat di panel kanan ada stand up point ya, ada menunya sendiri. Lalu ada tulisan 1, 2, 3, 4. Nah pastikan si stand up point ini urutannya sesuai ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Contohnya loncat-loncat seperti ini Bapak Ibu. Contoh di stand up point pertama di sini, lalu saya menggeser stand up point 4 berada di sini. Otomatis dia tidak akan muncul, tapi mengacaukan urutan dari stand up point-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ntar kebingungan sendiri ketika menambahkan stand up point. Karena masih saya menambahkan stand up point, tapi kok nggak muncul ya? Karena nggak sesuai urutan Bapak Ibu. Karena urutan stand up point pasti munculnya setelah 1, otomatis yang kedua baru muncul. Yang keempat pasti tidak akan muncul. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan stand up point sesuai urutannya ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Dia 4 otomatis harus ada setelah dari ketiga. Bukan setelah yang pertama. Oke, itu terkait penjelasan stand up point. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian ketinggian stand up point tidak lebih tinggi dari si subjeknya. Kalau bisa sejajar saja lurus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pop-up info. Penambahannya sama seperti stand up point, tinggal drag and drop, tinggal digeser saja ke dalam. Nah, pop-up info ini berfungsi sebagai penjelasan atau penyampaian info di dalam konten yang akan Bapak Ibu buat. Contoh saya akan menambahkan info mengenai si gurunya ini udah ada guru nih, tapi tidak terasa hidup kan karena tidak ada penjelasan. Saya coba tambahkan, halo, selamat datang di kelas biologi. Kelas biologi. Hari ini kita belajar mengenai virus ya. Nah, fungsi dari pop-up info ini agar menyampaikan pesan yang akan Bapak Ibu sampaikan di konten ini mengenai apa sih kontennya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa menyampaikan melalui pop-up info ini. Kalau misalnya, Mas saya malas kalau mengetik, capek, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan suara Bapak Ibu sekalian dengan cara add audio. Ada 2 pilihan nih Bapak Ibu sekalian, bisa dari perekam langsung di laptop atau PC Bapak Ibu sekalian, atau bisa dari upload dari file yang Bapak Ibu punya di laptop atau PC-nya, atau bahkan sudah merekam sebelumnya. Karena saya belum ada merekam, saya akan coba merekam suara, pilih dari perekam, lalu klik
logo merah yang bergambarkan mic ini, lalu tinggal merekam. Halo, selamat datang di kelas biologi. Hari ini kita belajar mengenai virus ya. Tinggal diklik lagi. Lalu ada audio aktif berarti menandakan ketika si siswa menghampiri si pop-up info, otomatis suara saya akan terputar. Bagaimana saya mengecek suaranya dengan mengklik tombol play-nya. Nah, otomatis langsung tertambahkan untuk rekaman audio. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak sesuai dengan rekamannya, tinggal dihapus audio, lalu melakukan perekaman ulang. Dan untuk stand up pop-up info ini aturannya sama seperti pengaturan stand up point Bapak Ibu, minimal 2 petak, maksimal 7 petak. Dan untuk ketinggiannya berbeda dengan stand up point Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan pop-up info, karena dia berbentuk teks di atas, saran saya ketinggiannya harus selalu berada di bawah 1 petak dari stand up point. Karena ini masih terlalu tinggi Bapak Ibu sekalian. Saya coba turunkan. 1 petak. Saya kira segini. Nah, kenapa Mas harus berada di bawah? Karena ketika si siswa mengakses pop-up info, dia akan muncul teks di atas nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika si siswa membaca, kan nggak enak ya kalau misalnya terlalu atas, nanti siswanya ketika menggunakan kacamata VR akan terlalu mendongkak ke atas. Jadi nggak enak juga dan bikin siswa-siswa jadi malah tidak nyaman, yang mana harusnya mereka memudahkan belajar malah jadi susah karena harus mencari-cari teksnya yang berada di atas. Kadang Bapak Ibu guru ada yang buat pop-up info terlalu atas nih. Jadi siswanya kalau melihat tulisannya berada di langit-langit kan jadi kasihan juga ya. Jadi pastikan ketika menambahkan pop-up info berada di bawah dari stand up point untuk ketinggiannya. Dan untuk si pop-up info ini juga bisa di copy paste ya Bapak Ibu sekalian. Sama seperti stand up point, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengatur lagi ketinggiannya, tinggal digeser saja. Contoh saya di sini akan menambahkan penjelasan mengenai virus. Tinggal diedit saja penjelasannya. Berikut ini adalah jenis virus. Tolong disimak. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pop-up info ini berfungsi untuk sebagai penjelas atau yang mengarahkan si siswa selama di kelas virtual Bapak Ibu ini mau kemana sih mereka, tujuannya mau mempelajari apa sih. Jadi penjelasannya ada di sini. Selain itu di pop-up info ada fitur penambahan kuis Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan kuis di akhir kelas, yang mana siswa nanti dapat mengaksesnya dengan cara menambah kuis di pop-up info, lalu akan muncul menu pengedit kuis, lalu di nilai kuisnya ada pilihan nilai dan KKM. Dan untuk nilai, karena kita menggunakan range nilai dari A sampai E, jadi Bapak Ibu sekalian harus mengisi range nilainya dari A sampai E ya. Contoh, saya akan menambahkan range nilai A itu dari 100 sampai 90. Dan B berarti mengikuti dari 89 ke 79. C dari 78 sampai 50. D dari 49 sampai 30. Dan E dari 29 sampai 0. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian ketika ingin menambahkan kuis, seluruh range nilai ini harus terisi ya. Karena kadang ada nih Bapak Ibu guru yang udah buat konten capek-capek, udah buat kuis capek-capek. Mas, kok pas siswa saya mengerjakan kuis, kok nggak muncul nilainya? Karena setelah saya periksa ternyata nilainya tidak terisi semua. Jadi pastikan untuk range nilainya harus terisi semua ya Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya ada KKM, yaitu KKM itu fungsinya sebagai passing grade, yang mana ketika siswa dalam pengerjaan kuis minimal dia harus meraih nilai berapa sih untuk lulus. Contoh saya akan memasang KKM-nya di angka 75. Jadi ketika siswa mendapatkan nilai di bawah 75, otomatis dia tidak akan lulus kuisnya dan harus mengulang dari kuisnya. Selanjutnya ada batas waktu kuis, saya tentukan selama 15 menit. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan pertanyaan di tambah pertanyaan.
Kebetulan untuk di Mira Lab ini bentuk pertanyaannya Bapak Ibu sekalian masih berbentuk multiple choice ya atau pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu sekalian diminta bisa sekreatif mungkin dalam membuat pertanyaan dalam pilihan ganda. Contoh saya memasukkan pertanyaan virus yang berasal dari Wuhan adalah corona. Satu tambah jawaban lagi untuk menambahkan pilihan gandanya ya. Contoh saya membuat 4 pilihan ganda. Contoh ini pakai A deh. A coronavirus, B HIV, virus influenza. Nah, untuk memilih jawaban yang benarnya tinggal diaktifkan saja checklistnya, dan kalau yang salah tinggal di-uncheck. Contoh karena saya mau membuat 2 soal, saya tambah lagi pertanyaan di sini. Contoh ada nih kadang Bapak, Mas, kalau saya kan guru matematika, membuat soal matematika gimana ya? Karena kan nggak mungkin dalam bentuk teks. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan soal bergambar Bapak Ibu sekalian dengan cara menambahkan add image. Contoh untuk soal-soal matematika kan bisa Bapak Ibu screenshot ya dari materinya, lalu tinggal diupload saja dalam bentuk gambar. Contoh saya tadi sudah menambahkan gambar mengenai virus corona. Nah, otomatis akan muncul gambar nih pertanyaannya. Tinggal saya tambahkan saja pertanyaannya. Gambar di atas adalah virus H1N1 coronavirus, tambah jawaban lagi influenza, jawaban HIV. Jawabannya yang benar. Ya, setelah Bapak Ibu sekalian berhasil membuat pertanyaan, ada satu yang penting Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat nilainya tiap pertanyaan. Karena range nilainya maksimumnya 100, berarti membuat nilainya karena saya ada 2 soal, otomatis satu nilai bernilai 50 ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian selalu menambahkan bobot nilai di setiap nilainya. Karena kalau misalnya salah satu soal tidak ada bobot nilainya nih, otomatis kayak tadi juga kasusnya, tidak akan muncul kuisnya di konten Bapak Ibu sekalian. Jadi si siswa nggak akan bisa mengerjakan kuis karena tidak ada munculnya nilai di salah satu pertanyaan. Karena itu salah satu kesalahan yang Bapak Ibu kadang kecil sih, cuma bikin soalnya dia tidak muncul. Jadi pastikan dalam membuat kuis Bapak Ibu sekalian untuk mengisi seluruh nilainya, lalu mengisi KKM dan mengisi jumlah nilai per soalnya. Setelah saya membuat kuis, tinggal dipilih simpan, maka ntar kuisnya akan muncul otomatis di akhir kelas, atau bahkan bisa di awal juga bisa muncul sih Bu, Bapak Ibu sekalian. Bisa si siswa bisa langsung mengerjakan kuis, tergantung Bapak Ibu sekalian gimana mengarahkannya. Saya akan coba mengarahkan agar si siswa mengerjakan kuis di sini. Saya coba putar. Nah, diubah saja. Tolong kerjakan kuis di bawah. Karena nanti kuisnya akan muncul di bawah Bapak Ibu sekalian. Pilihan menu kuisnya akan muncul di bawah, yang mana si siswa ntar harus mengarahkan si pandangannya ke arah bawah untuk mengerjakan kuis. Itu terkait penambahan pop-up info dan startup point. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait pop-up info, terkait penambahan kuis? Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Kutut. Bisa diubah nggak urutan startup point-nya? Bisa Bu, untuk urutan startup point bisa diubah-ubah. Contoh saya mau mengubah dari 3 ke 2 ya. Otomatis dia
nih yang 3 jadi di sini, yang 2 jadi di sini. Oh, tapi kan karena kita tujuannya untuk berurutan ya untuk kontennya, saya karena konsep saya ingin si siswanya memasuki kelas biologi dan dia melihat virus secara langsung, otomatis dia harusnya dari virus 1 ini harusnya dia melihat virus yang keduanya, tapi bukan langsung menjawab kuis. Jadi saya ubah lagi dari yang asal 3 berada di sini, saya pindahkan ke arah 2. Dia bisa digeser-geser sih untuk urutan stand point-nya. Tergantung Bapak Ibu sekalian gimana mengarahkan si stand point-nya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu sekalian terkait stand point dan pop-up info. Karena stand point dan pop-up info ini salah satu fitur yang penting dalam pembuatan konten di Milelab Bapak Ibu sekalian ya. Karena kedua fitur ini yang mengarahkan si siswa dalam mempelajari konten yang Bapak Ibu akan sampaikan melalui mata pelajarannya. Karena kadang kalau misalnya si Bapak Ibu sekarang udah menambahkan banyak nih konten-konten atau aset-aset ke dalam SIEM, tapi karena kurangnya stand point, si siswa jadi terbatas dalam mengeksplor si konten yang Bapak Ibu buat. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian terkait stand point dan pop-up info? Apakah sudah cukup jelas? Boleh di kolom chat Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Untuk pengaturan juga bisa diputar-putar dia Bapak Ibu sekalian untuk stand point. Dan saran saya juga tidak perlu mengatur si pop-up info atau stand point, tidak perlu dibesar kecilkan. Jadi cukup digeser saja di W dan E, diputar dan digeser. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur penambahan YouTube video dan YouTube 360. Dan Bapak Ibu sekalian, misalnya siswanya bosan nih kalau membaca materinya berbentuk teks atau gambar, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan materinya dapat dalam berbentuk video juga di dalam Milelab ini Bapak Ibu sekalian. Dengan cara menggeser saja sama seperti stand point dan pop-up info, tinggal di drag and drop. Contoh saya menambahkan YouTube 360. Ini karena saya geser ke dalam. Contoh saya akan mencari video ya, Bapak Ibu sekalian di YouTube. Saya coba share screen. Nah, di YouTube saya cari virus corona 360. Mas, gimana cara membedakan YouTube video biasa sama YouTube 360? Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya dengan cara nih ada embel-embel 360 ya Bapak Ibu sekalian di sini. Berarti ini videonya merupakan video yang bisa digunakan menggunakan kacamata VR Bapak Ibu sekalian. Contoh saya akan memilih video yang ini. Lalu Bapak Ibu sekalian tinggal mengcopy link saja di atas, di copy. Lalu saya kopikan di Milelab-nya, di linknya. Dan ini pastikan ya bagus kan kalau ingin video 360 di YouTube 360 untuk videonya. Ya tidak boleh menambahkan link video 360 tapi di YouTube video biasa. Jadi pastikan untuk linknya sesuai dengan tipe file videonya ya. Saya yang 360. Terus jangan lupa menambahkan title-nya atau judul dari videonya juga di title. Nah, otomatis videonya akan langsung tertambah. Begitu juga dengan video biasa. Ini virus corona ya. Saya coba yang ini. Saya copy linknya, judulnya juga. Jangan lupa pastikan link dan judulnya sesuai ya sama yang di YouTube-nya. Kadang kalau tidak sesuai tidak akan terbaca di sini. Lalu Mas, gimana cara saya mengecek kalau videonya udah sesuai apa enggak? Bapak Ibu sekalian bisa nge-play videonya langsung dari Milelab-nya dengan ngeklik
logo YouTube-nya, lalu klik tombol hijau ini, play, tinggal diklik. Maka dia akan otomatis langsung terputar. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah. Oke. Kurang lebih itu untuk penambahan video, dan aturan untuk peletakan video pun sesuai sama penambahan pop-up info. Karena di video akan muncul di atas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan si posisi dari YouTube tidak lebih tinggi dari stand up point. Selalu berada di sesuai sama pop-up info. Karena kalau apalagi video nih, apalagi video 360, karena kalau video 360 kan otomatis dia akan sekelilingnya ya. Kalau misalnya terlalu tinggi, ntar pusing juga si siswanya, kayak si subjeknya akan berasa melayang-layang kalau misalnya terlalu tinggi. Dan kalau misalnya nonton video juga kalau terlalu tinggi kan pegel juga ya, lihat ke atas-atas. Dan untuk YouTube sendiri, Bapak Ibu sekalian tidak perlu diatur ya untuk posisinya. Jadi mau dia dari tampak samping atau tampak depan begini, karena videonya akan mengikuti arah mata dari si subjeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot-repot memutar atau membalik-balikan. Jadi cukup dari asalnya, posisi asalnya saja, si videonya akan mengikuti sudut pandang si subjeknya. Terkait penambahan video, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah cukup jelas? Boleh di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur portal. Fitur portal ini adalah fitur yang bisa digunakan apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki scene atau konten pembelajaran lebih dari satu. Karena saya sebelumnya sudah membuat, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya baru menyimpan sekali, baru ada satu, bagaimana cara mengecek saya sudah ada berapa banyak scene-nya, yang kembali tadi ke menu akun, lalu scene. Karena saya sebelumnya sudah membuat banyak scene, saya bisa menghubungkan scene-scene yang saya buat ini dengan satu dan yang lainnya. Menggunakan fitur portal ini Bapak Ibu sekalian. Caranya dengan mengklik to choose scene, lalu akan muncul scene-scene atau konten-konten yang Bapak Ibu buat. Contoh karena tadi saya membuat mengenai materinya tentang biologi ya, otomatis saya akan menghubungkan kelas virus ini dengan kelas langka manusia. Nah, saya pilih, lalu ketika si siswa atau si subjek kita arahkan menuju portal, saya geser dulu ke sini. Ketika si siswa mengakses menuju portal, otomatis dia akan berpindah kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasa kerennya si portal ini bisa teleport atau memindahkan si siswa dari kelas 1 ke kelas lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempunyai satu kelas biologi dengan dua konten yang berbeda. Contoh konten pertama mempelajari mengenai virus, lalu ketika si siswa diarahkan menuju portal, dia akan berpindah ke kelas lainnya yaitu mengenai rangka manusia, dan dia akan mempelajari mengenai rangka manusia di sana. Jadi fungsi portal ini untuk menggabungkan dua kelas menjadi satu Bapak Ibu sekalian. Terkait portal, apakah sudah cukup jelas? Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan portal, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki dua scene ya, atau dua konten yang lebih dari satu. Karena kalau Bapak Ibu sekalian baru memiliki satu konten saja, biasanya tidak akan muncul nih pilihan kelas-kelasnya atau scene-nya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar custom. Gambar custom ini adalah fungsinya sebagai penambahan gambar, sama seperti di kuis tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan materi atau konten yang tidak berisikan teks nih, contoh kayak tadi mau ada soal fisika atau matematika, Bapak Ibu sekalian kan tidak mungkin kan menjelaskannya dalam berbentuk teks atau berbentuk omongan. Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskannya dengan menambahkan gambar dengan cara mengimport
Contoh saya menjelaskan mengenai virus corona. Nah, ini saya geser saja sebelah sini misalnya. Nah, otomatis si siswa nanti akan melihat gambar tersebut. Dan gambar ini nanti berbentuknya bisa kayak PowerPoint ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya karena ini bisa sampai 10 gambar, jadi ketika si siswa melihat gambar ini, dia akan mengklik ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kiri. Jadi bisa lebih dari satu dan tampilannya akan seperti PowerPoint. Contoh saya akan menambahkan lagi deh gambar, jadi nggak hanya satu. Contoh Milia Lab. Nah, ketika si siswa mengakses si gambar custom, dia mengkliknya nanti akan ada pilihan gitu Bapak Ibu sekalian, ke kiri dan ke kanan. Jadi satu muncul gambar corona, satu munculkan gambar Milia Lab gini. Jadi ini untuk mengatasi misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya ada yang guru matematika atau guru fisika nih, untuk memunculkan soal-soal atau materi berbentuk gambar, bisa menggunakan gambar custom ini. Selanjutnya, fitur unggah video 360 dan unggah video ini adalah fitur untuk penambahan video yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengunggah video yang Bapak Ibu sekalian telah buat nih, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan menggunakan fitur unggah video ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu memasukkan repot-repot melalui YouTube, Bapak Ibu kan cukup menggunakan unggah video di sini. Jadi otomatis yang ada di komputer Bapak Ibu sekalian bisa terupload di konten Milia Lab atau konten VR yang Bapak Ibu sekalian buat. Mungkin itu saja terkait penjelasan dasar pembuatan konten Milia Lab. Apakah sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin ada yang masih bingung, Mas, kalau stand up point-nya harus sampai mana sih ujungnya? Kalau ceritanya sebanyak apa saya bisa menambahkan aset atau objeknya? Untuk objek dan asetnya, saran saya tidak lebih dari 1 juta vertex Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya semakin banyak kompleksitas si objeknya dalam satu scene, akan memberatkan dalam memuat atau membuka si scene-nya Bapak Ibu. Jadi saran saya buat kontennya sesimpel mungkin dan semenarik mungkin, yang mana si siswa juga ketika belajar secara virtual kan dibuat kita biar lebih menarik ya dan lebih mudah dipahami. Jadi usahakan tidak perlu menambahkan materi atau objek yang terlalu banyak sehingga membuat siswa jadi terlalu banyak juga untuk berinteraksinya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ada yang masih belum paham? Atau mungkin ada yang boleh di-share yang sudah mulai membuat? Yang sambil membuka aplikasi Milia Lab-nya? Boleh ditanyakan di kolom chat, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, misalnya juga Bapak Ibu sekalian, kadang ada nih Bapak Ibu sekalian yang ketika membuat konten, Mas, saya mencari objeknya kok masih belum ada ya. Saya gimana mau menambahkan objek atau aset yang sesuai dengan mapel saya yang belum ada di Milia Lab. Bapak Ibu sekalian bisa Milia Lab dengan memilih menu pengiriman, lalu pilih aset 3D untuk objek atau aset yang belum ada. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menambahkan papan tulis nih, papan tulisnya Mas belum ada yang blackboard, belum ada nih, adanya cuma yang whiteboard. Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan di aset 3D, lalu nanti akan diarahkan ke pengisian di, coba saya share dulu ya, di submission-nya di Milia Lab. Dan Bapak Ibu sekalian nanti diminta mengisi formulir,
yang mana formulir bisa berisikan apa saja asal-asal atau objek yang Bapak Ibu sekalian butuhkan dalam konten yang Bapak Ibu sekalian ingin buat. Dan pastikan untuk objek atau aset tersebut belum ada ya Bapak Ibu sekalian di Mila Lab. Lalu tim kami akan membuat dan nanti akan mengabari Bapak Ibu sekalian apabila sudah ditambahkan ke Mila Lab-nya. Karena biasanya untuk Mila Lab setiap seminggu sekali kami menambahkan objek atau aset baru ke dalamnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu terkait penambahan objek atau aset yang belum ada di Mila Lab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ketut Suryasi. Jika nilai kuis siswa masih di bawah KKM, apakah bisa mengerjakan ulang? Ya Bu, tentu bisa, karena di Mila Lab ini kan tujuannya biar si siswa sampai bisa meningkatkan itunya ya, nilai kognitifnya ya. Jadi kalau bisa si kuisnya pasti dikerjakan berulang-ulang sampai si siswa lulus passing grade-nya. Lalu, Mas, gimana cara saya mengetahui si siswa tersebut mendapatkan nilai berapa-berapanya dan siswa apa saja yang sudah mengerjakan nilai kuisnya? Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dashboard yang nanti akan diberikan kepada guru ketika Bapak Ibu sekalian berhasil membuat scene atau kontennya. Yang mana dashboardnya akan tampilnya seperti ini. Saya coba share. Nah, dashboardnya akan report akan nilai, yang mana dia mendapatkan nilai 100 dan relatif passing grade. Dan ini adalah siswa-siswa yang sudah mengerjakan kuisnya Bapak Ibu sekalian. Dan semua nilainya langsung ternilai otomatis oleh Mila Lab-nya, jadi udah otomatis by system, udah terperiksa otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian udah nggak perlu lagi nih repot-repot. Kalau di soal kan biasanya masih meriksa manual ya untuk kuis atau pengerjaan soal. Kalau di Mila Lab ini Bapak Ibu sekalian cukup dengan membuat soal dan mengatur range nilainya, dan untuk hasilnya tinggal siswa yang mengerjakan dan udah langsung keluar reportnya secara otomatis oleh Mila Lab-nya. Dan untuk pengerjaan kuisnya tentu akan berulang-ulang sampai si siswa tersebut lulus dari pengerjaan. Mungkin itu Ibu Ketut Suryasi. Apakah sudah cukup jelas? Oke, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah beres nih dalam membuat konten atau scene, Mas, saya mau melihat hasil kelas saya gimana caranya. Bapak Ibu sekalian bisa simpan, Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu lagi menyimpan. Tidak perlu lagi menyimpan si kontennya. Bapak Ibu sekalian cukup mengarahkan ke kelas. Lalu Bapak Ibu sekalian memilih buat kelas. Contoh saya akan membuat, tadi kan kelas 12 ya. Saya membuat kelas 12, IPA 4. Kapasitas kelasnya contoh saya bisa diakses oleh 40 siswa nih. Lalu kelas saya tersedia selama 7 hari. Jamnya saya kosongkan saja, lalu saya pilih buat. Nah, lalu akan muncul kode kelas. Nah, kode kelas ini Bapak Ibu sekalian yang nanti Bapak Ibu sekalian bagikan ke peserta didik atau siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika si siswa mengakses di akun Mila Lab viewer-nya atau ya di HP-nya itu, nanti mereka akan memasukkan kode ini Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengakses kelas atau konten yang telah Bapak Ibu buat melalui Mila Lab Creator. Lalu tidak lupa Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan kontennya dulu Bapak Ibu sekalian. Katanya kan saya sudah membuat kelas nih 12 IPA 4, tapi belum ada kontennya nih kelasnya, baru ada kelasnya aja, belum ada scene-nya. Bapak Ibu sekalian menambah scene-nya dengan cara tambah scene. Tadi kan biologi virus kelas 12, saya pilih tambah. Lalu saya pilih ya.
Karena tadi saya akan menggunakan portal, jadi otomatis harus ada 2 kelas dong dalam satu, harus ada 2 scene dong dalam satu kelas. Maka saya akan menambahkan lagi scene yang di portalnya, yaitu mengenai rangka manusia. Nah, Nah, kalau kelasnya sudah ada kontennya atau udah ada scene-nya ini, berarti kelas yang Bapak Ibu buat sudah bisa diakses nih oleh siswanya. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek si kode kelasnya dengan cara klik yang titik 3 ini, lalu pilih tampilkan kode. Nah, kode ini yang nanti Bapak Ibu sekalian, yang mana peserta didik nanti akan mengakses kelas Bapak Ibu sekalian di Melalab Viewer. Mungkin itu untuk pembuatan dari awal sampai akhir hingga penyimpanan konten di Melalab Creator. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang masih bingung terkait pembuatan kuis atau penyimpanan atau penambahan objek, mungkin bisa ditanyakan. Karena nanti sehabis pelatihan ini Bapak Ibu sekalian ada penugasan ya, agar bisa mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk membuat satu konten atau satu scene yang nanti akan dikirimkan ke tim Melalab yang akan kami nilai tentu saja. Dan tentu setelah kami menerima scene atau konten yang Bapak Ibu buat, baru kami akan memberikan sertifikat pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan agar Bapak Ibu sekalian udah bisa nih dalam membuat konten menggunakan platform Melalab Creator ini. Boleh Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang sambil membuka, terus ada yang mau coba-coba, terus ada masalah, bisa ditanyakan saja. Oh, mungkin saya akan coba menampilkan ini ya, tampilannya gimana sih, Mas? Baik, saya akan coba membuka Melalab Viewer di HP saya ya, di Android. Nah, ini tampilan Melalab Viewer-nya Bapak Ibu sekalian, yang mana nanti peserta didik atau guru atau siswa-siswa yang akan mengakses konten Bapak Ibu sekalian yang dibuat di Melalab menggunakan Melalab Viewer. Di sini ada VR, 360 dan non-gyro. Kalau VR ini peserta didik atau siswa akan menggunakan kacamata VR Bapak Ibu sekalian dalam mengakses konten yang Bapak Ibu buat. Kalau yang non-gyro ini tidak perlu menggunakan kacamata VR. Karena saya tidak menggunakan kacamata VR, saya akan coba pilih yang non-gyro, lalu pilih start. Lalu di sini ada pilihan masukkan kode kelas. Ada pilihan memasukkan kode kelas ya. Saya coba masukkan kode kelas yang tadi saya buat. Kelasnya 627802. Klik OK. Ini kelas yang sudah saya buat tadi, 12 IPA 4. Saya coba akses langsung ya Bapak Ibu. Kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tampilan yang siswa atau peserta didik Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menambahkan background musik, akan langsung muncul background musiknya. Nah, ini stand poinnya tuh. Saya arahkan power info dulu. Lalu muncul sambutannya. Saya arahkan ke depan. Mana
virusnya. Ini terlalu tinggi kan stand poinnya nih. Iya, terlalu tinggi. Nah, untuk pengerjaan kuis di bawah nih Bapak Ibu. Tinggal diklik, lalu pilih kuis. Nanti ada pilihan kuis di sini. Bisa tinggal dipilih saja. Dan bentuknya multiple choice ya Bapak Ibu. Tinggal di next saja. Lalu finish. Ya kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian tampilannya kalau si siswa melihat konten yang Bapak Ibu buat. Baik, terkaitnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait Milea Lab maupun Milea Lab viewernya? Karena Milea Lab Creator dan Milea Lab Viewer berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Milea Lab Creator ini akan diberikan kepada guru-guru yang mana Bapak Ibu sekalian akan membuat konten bagi peserta didiknya, sedangkan Milea Lab Viewer nanti akan di-download oleh peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa-siswa saja yang bisa mengakses untuk Milea Lab Viewer tersebut. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Apa sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri saja untuk pelatihan di hari ini. Oh ya, tidak lupa untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Ya, Bapak Ibu sekalian dapat diisi daftar hadirnya terlebih dahulu bagi yang baru masuk ke pelatihan di sore hari ini. Dan untuk pelatihan di sore hari ini juga sudah kami rekam. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat mengakses link Zoom tadi atau telat masuk ke link Zoom ini, mungkin nanti dapat diakses di YouTube ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah merekam dari awal sampai akhir. Dan mungkin dari saya segitu saja terkait pelatihan di grup 3 terkait pembuatan konten pembelajaran berbasis teknologi virtual reality dari Milea Lab. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian bisa membuat kontennya ya. Saya tunggu dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Dan iya, untuk lisensinya yang di bagian ke Bapak Ibu sekalian hanya berlaku selama pelatihan ini saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Mas, kalau saya ingin memperpanjang lisensi saya gimana ya? Saya udah asik nih, udah nyaman untuk membuat konten menggunakan virtual reality. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menginfokan ke kepala sekolahnya, mungkin dapat bekerja sama dengan kami Milea Lab untuk dapat bekerja sama dalam pengadaan konten virtuality di sekolahnya menggunakan Milea Lab. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.